Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan honorer dan P3K paruh waktu, yaitu P3K paruh waktu dan honorer siap bersatu turun ke jalan. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K paruh waktu di tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia, Faisal Mahardika menyatakan, masa P3K paruh waktu dan honorer siap untuk bersatu, bersama-sama menggelar aksi demonstrasi. Aksi turun ke jalan akan dilakukan jika pemerintah dan DPR RI kompak tidak memperjuangkan nasib P3K paruh waktu dan honorer tersisa yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan menjadi ASN. Faisal meminta DPR mendengar aspirasi terkait nasib P3K paruh waktu dan sisa honorer. Faisal mengingatkan jangan sampai persoalan menjadi viral di media sosial. DPR baru kemudian melakukan pemanggilan. DPR dan pemerintah jangan tutup mata dengan fakta gaji P3K paruh waktu yang sangat minim dan lebih rendah dari honorer, kata Faisal kepada jpnn.com Jumat 30 Januari 2026. Dia mengungkapkan Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia tidak mengirimkan surat, maksudnya sudah mengirimkan surat berisi permintaan audiensi terkait masalah P3K paruh waktu dan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan pimpinan Komisi 2 DPR. Kami menyurati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan Komisi 2. Semua suratnya sudah masuk ke sekretariat tanggal 29 Januari 2026, kata Faisal Mahardika. Faisal mengatakan jika upaya penyalurkan aspirasi melalui jalur wakil rakyat buntu, maka P3K paruh waktu dan honorer akan bergabung untuk turun ke jalan melakukan aksi baik itu di masing-masing daerah hingga ke pusat. Jangan biarkan kami hidup dengan gaji rendah, sedangkan beban tugas layaknya PNS, cetus beliau. Lebih lanjut dia berharap substansi surat yang sudah dikirim kepada Puan Maharani Aliansi bisa menjadi perhatian para wakil rakyat dan dijadikan bahan pembahasan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama pemerintah serta melibatkan forum-forum honorer. Faisal mengatakan Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia mengambil langkah ini lantaran agenda rapat kerja maupun RDP Komisi 2 DPR dengan pemerintah tidak ada pembahasan soal nasib honorer, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Oleh karena itu, kata Faisal,
Aliansi R2 R3 Indonesia perlu terus mendesak DPR agar memberi perhatian kepada nasib honorer tersisa dan P3K paruh waktu yang gajinya tidak seberapa. DPR seharusnya tetap mengagendakan pembahasan honorer, P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu karena masalah ini belum selesai, ungkap Faisal. Diketahui masalah P3K penuh waktu beberapa pekan lalu kembali mencuat, terutama terkaitan dengan masa kontrak kerja. Ada Pemda yang sudah tidak memperpanjang kontrak beberapa P3K formasi atau angkatan 2021 dengan alasan keterbatasan anggaran. Kita selalu berdoa agar perjuangan rekan-rekan tenaga honorer atau P3K paruh waktu dapat tercapai dan dapat direalisasikan oleh DPR maupun pemerintah dengan harapan kesejahteraan dapat meningkat. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting terkait dengan honorer dan P3K tahun 2026. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.